Apa yang coba dilakukan beberapa orang saat ini memang termasuk agak aneh jika kita menganggap perayaan hari raya ini sebagai upaya kembali ke perjanjian lama, menjadikan sesuatu yang wajib di gereja, maka kita benar-benar tidak memahami maksudnya. Perjanjian lama tidak pernah menyarankan hal ini. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Saya Oti Priambodo, tuan rumah Anda, dan kita sedang mengikuti seri tentang Kitab Imamat. Kitab yang membahas kekudusan Allah. Tema kita hari ini adalah Saatnya Berpesta. Dan Pak Yohanes akan memberitahu kita bahwa prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan adalah bagian dari rencana ilahi bagi hidup kita. Beberapa komunitas telah mencoba menjelaskan kebenaran ini, namun belum berhasil. Ingin tahu alasan keberhasilannya? Bergabunglah dengan Jalan 66, karena pelajaran kita mulai sekarang akan menjadi pesta besar bagi semua orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan karena kita diberi kesempatan boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan dan kita masih ada di Kitab Imamat. Dan sekarang kita akan belajar dari Imamat pasal 23 sampai 25 ya. Izinkan saya membaca bagian firman Tuhan ini. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah sebagai berikut." Ini kita akan melihat nanti ya. Kalau kita baca ayat selanjutnya, silahkan dibaca di Alkitab masing-masing. Inilah perayaan-perayaan yang akan dilakukan oleh umat Tuhan pada masa itu sebagai rasa syukur mereka, terima kasih mereka, dan mereka harus menyembah Allah dengan cara-cara yang tepat dan benar. Dan saudara, ini bukan sekedar pikiran ya, ini melainkan tindakan nyata. Tujuannya bukanlah membiarkan manusia itu memiliki niat emosional yang abstrak terhadap Tuhan, tetapi mengajarkan kepada kita sesuatu yang konkret begitu ya. Jadi perayaan-perayaan itu diberikan tujuannya supaya mereka mengingat momentum-momentum bagaimana mereka itu bersyukur kepada Tuhan. Dan ini sebagai momentum yang sakral. Dan ini berada dalam siklus tahunan di tengah-tengah bangsa Israel pada masa perjanjian lama. Nah, kalau kita memperhatikan saudara pasal 23 sampai dengan 25, ini sesuatu yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Bahwa mereka itu akan sangat bersukacita, mereka berpesta, dan mereka merayakan dengan kegembiraan. Dan penting sekali saudara, di bagian 23, 24, dan 25 ini, ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Ada bagian-bagian yang akan kita melihat di sini. Ada kisah tentang kaki dian dan roti ya saudara yang dipersembahkan kepada Tuhan. Namun ada orang yang melakukan dosa yang besar. Kalau kita membaca di sini dan akhirnya mereka dirajam karena mereka tidak menghormati perayaan yang sedang mereka lakukan, karena mereka tidak melakukannya dalam kemurnian dan kekudusan, dan mereka tidak menghormati Tuhan, tuntunan Tuhan yang sudah diberikan. Ini saudara, pentingnya hukum yang diberikan. Kita harus memperhatikan dengan baik pada masa itu, umat harus memperhatikan dengan baik tanggal-tanggal yang khusus yang diperingati supaya mereka bisa melakukannya. Dan di dalam kitab Imamat kita memperhatikan ada yang disebut dengan Sabat. Di dalam Keluaran 20 ini dibahas juga, di Ulangan 5 juga dibahas, ini dianggap sebagai hari istirahat di mana seseorang tidak diizinkan bekerja. Semua orang harus beristirahat, bahkan hewan pun mereka harus istirahat saudara. Nah,
Saudara, kita telah memahami prinsip Sabat yang menuntun manusia untuk melihat Tuhan dengan cara yang istimewa di dalam ruang dan waktu. Dan kita diingatkan untuk menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita dan menyadari keterbatasan diri kita sendiri. Sehingga kita perlu istirahat dan kita butuh waktu kembali kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Prinsip Sabat ini sangat bijaksana, saudara. Makanya ada tahun Sabat. Di dalam Imamat 25 itu dibahas tahun yang ke-7 setelah dihitung 6 tahun. Tahun ini adalah tahun istirahat bagi bumi, bagi ladang, dan tidak ada yang ditanam atau diolah, dan ini menunjukkan sikap yang sangat bijaksana, karena bumi akan beristirahat dan tidak kehilangan semua sumber daya alamnya. Jadi nggak habis begitu ya. Kalau sekarang kan dikasih pupuk, kasih macam-macam, akhirnya tanah itu menjadi kering, karena tidak dibiarkan dia kembali ke naturnya. Dan pada saat itu diatur. Jadi ketika tahun ke-7 mereka betul-betul istirahat. Tanah itu nggak digarap. Dan ini menjadi sesuatu yang istimewa yang dilakukan. Nah, gagasan yang sama diterapkan pada periode lain, yaitu 7 tahun dikali 7, yaitu 49. Setelah periode ini kita kenal dengan Yobel. Dalam kesempatan ini, luar biasa, saudara. Yang punya utang dihapuskan, budak dibebaskan, dan tanah dikembalikan ke keluarga asal mereka yang tadi sudah dibeli, mungkin disewa, itu harus kembali, siapa yang punya, itu dikembalikan lagi. Ini kan sesuatu yang menarik, saudara, yang perlu diamati pada masa itu, bagaimana Tuhan mengatur, memimpin umatnya agar mereka benar-benar mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, agar mereka secara ekonomi juga kuat, dan mereka juga tidak jatuh miskin. Dan pada akhirnya mereka kehilangan banyak hal. Diatur semua ketika tahun Yobel, hari pembebasan, tahun pembebasan, semua dikembalikan semuanya. Dan ini seperti restorasi. Makanya kita melihat di sini bahwa tanah itu sebenarnya nggak dijual selama-lamanya. Karena sejatinya tanah itu milik Tuhan. Jadi ketika 49 tahun setelah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Berarti semacam mungkin sewa begitu. Tapi sebenarnya dibeli, tapi dikembalikan kepada pemiliknya. Ini konsepnya, yang budak juga itu dibebaskan. Kalau kita perhatikan juga, ada juga namanya perayaan Paskah. Jadi ini mengingatkan mereka ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka wajib mengorbankan seekor domba. Mereka di dalam keluarga makan sayur pahit dan roti yang tidak beragi. Dan pada Paskah yang biasanya jatuh pada bulan Maret atau April, ini perayaan Paskah yang kita rayakan tanggal yang sama pada waktu itu. Jadi mungkin ini berbeda dengan kalender Ibrani ya. Setelah itu, saudara, dalam 7 hari berikutnya ada namanya Hari Raya Roti Tidak Beragi. Luar biasa. Jadi ini sesuatu yang diajarkan, perayaan-perayaan yang mereka harus lakukan. Kemudian ada pertemuan-pertemuan suci dan juga persembahan-persembahan tertentu yang dipersembahkan. Dan kita ingat ada perayaan yang berlangsung tepat setelah Paskah ini mengingatkan umat bagaimana Tuhan telah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, dan semuanya berlangsung dengan tergesa-gesa. Sehingga mereka makan roti tanpa ragi. Mereka mengadakan pesta persembahan buah sulung. Dan kita lihat di pasal 23 dimulai ayat yang 9 sampai seterusnya. Nah, untuk mengakui saudara? Kemurahan Allah. Berkat-berkatnya telah diberikan kepada tanah yang diizinkan kepada mereka. Maka mereka perlu membawa persembahan kembali kepada Tuhan. Seberkas gandum pertama yang dikumpulkan pada masa panen itu dipotong, kemudian dikasih kepada Tuhan. Nah, panen gandum ini, saudara, diberikan kepada Tuhan. Kemudian imam juga akan bawa tepung yang dicampur dengan minyak zaitun. Dan ini dipersembahkan di atas mazbah. Luar biasa, saudara. Beberapa bulan kemudian, ini kemungkinan bulan Mei dan Juni itu dirayakan hari minggu-minggu yang terkenal disebut dengan Shavuot. Ini Shavuot. Itu perayaan terakhir terkait dengan panen. Dalam Perjanjian Baru kita ketahui dalam Kisah Para Rasul yang kedua. Selama perayaan ini, umat akan menunjukkan sukacita dan rasa syukur mereka atas berkat Tuhan berupa panen. Perayaan ini sangat meriah, dan terdapat perayaan juga mereka membawa persembahan sukarela, mereka membawa buah sulung panen gandum.
Dan ini kalau kita perhatikan dalam konteks kita, ini kan sekarang digunakan sebagai perayaan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Ini pada masa itu berlangsung selama 2 bulan kurang lebih ya, September dan Oktober, tergantung tahunnya. Dan mereka merayakan hari raya trompet yang kemudian dalam bahasa Ibrani itu dikenal dengan nama Rosh Hashanah. Itu kita lihat di ayat 23 dari pasal 23 Kitab Imamat. Silakan dibaca saudara, ini banyak hal yang kita pelajari, perayaan-perayaan yang dikerjakan oleh orang Yahudi pada masa itu untuk mengingat kebaikan Tuhan dan mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Kalau tadi ada kita bicara mengenai tiupan trompet, ini sesuai dengan apa yang dikatakan di Alkitab. Dan mereka melakukan itu 9 hari setelahnya itu ada raya penembusan dosa yang terkenal dengan nama Yom Kippur. Wah, ini penembusan dosa. Mereka juga melakukan, saudara. Ini kalau kita perhatikan banyak sekali hari raya. Kemungkinan banyak juga mereka libur ya. Mungkin ya kalau kita di Indonesia ini kan setiap hari raya kita dikasih kesempatan oleh pemerintah untuk merayakan dan kita libur. Ada hari raya penembusan dosa. Kemudian kita melihat juga pada masa ini tentunya imam akan bekerja, banyak pekerjaan saudara. Ada upacara-upacara yang dilakukan, ada proses pendamaian. Ini dilakukan di altar di kemah suci. Jadi intinya penyucian umat, imam besar, dan ruang kudus di dalam kemah suci. Ya, ini dilakukan semua. Setelah 5 hari, umat akan merayakan hari raya Pondok Daun yang dikenal dengan hari raya Sukot yang menandai berakhirnya masa panen. Hari raya ini akan mengingatkan umat 1 minggu panen dan umat telah tinggal di tenda-tenda ketika mereka meninggalkan Mesir dan mereka akan mempersembahkan korban. Cara kita melihat bagaimana anugerah Allah berlaku bagi mereka ketika mereka menjadi pengembara di padang gurun dan mereka bersyukur kepada Allah atas tanah yang subur yang diberikan di tanah Kanaan. Pada hari terakhir perayaan ada juga reuni, mengundang semua orang untuk beristirahat dan mereka mempersembahkan kurban. Maka inilah akhir dari siklus perayaan agung yang disajikan dalam kitab Imamat. Perayaan-perayaan yang telah kita sebutkan tadi, saudara, apa? Masih ingat? Ada Sabat, Paskah, apalagi? Roti tidak beragi, ada buah sulung, ya ini kalau panen itu yang pertama dikasih. Kemudian juga ada hari raya Sangkakala, tiup trompet, ada hari raya pendamaian, dan hari raya Pondok Daun, dan juga ada tahun Sabat, tahun Yobel, dan semuanya menyingkapkan apa? Bagaimana Tuhan adalah yang berkuasa atas waktu kita. Inilah perayaan-perayaan yang disebutkan dalam kitab Imamat, dan penting bagi kita mencatatnya agar kita tahu. Dan ada juga namanya Purim. Ya, ini ada Purim juga, hari sukacita dan syukur, karena Tuhan telah membebaskan Israel dari kehancuran pada masa pemerintahan Ratu Ester di Persia. Kisah istimewa ini kita bisa baca di Ester pasal 9 ya, yang biasanya juga dilakukan pada bulan Februari atau Maret. Ada juga festival cahaya atau Canukah. Dan satu-satunya penyebutan perayaan ini adalah ada di dalam Perjanjian Baru, itu Yohanes pasal 10 ayat 22, yang mengingatkan mereka pada masa Makabe ya, ketika bangsa itu dikuasai bangsa Romawi sekitar tahun 165. Jadi seperti yang kita lihat, saudara, Allah itu Tuhan atas waktu. Perayaan ini sangat istimewa dan patut dirayakan oleh umat pada saat itu, khususnya umat Israel, karena mereka sedang mengungkapkan ya pengakuan mereka, syukur mereka kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang telah memimpin mereka. Dan ini sesuatu yang kita ingat bahwa Allah ada dalam waktu dan sejarah. Inilah kita pelajari dari kitab Imamat pasal 23 sampai 25. Dan banyak hari raya yang diberikan mengingatkan mereka tentang kebaikan Tuhan. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pendalaman Alkitab pasal demi pasal. Saat ini sampai pada 3 bab dari kitab Imamat, yaitu pasal yang ke-23,
24 dan 25. Nah, Pak Yones, saya berpikir di sini, masyarakat Israel, apakah itu sosialis atau apakah itu benar-benar teokratis begitu? Ya, ini pertanyaan yang kadang-kadang orang sulit menjawabnya ya. Tetapi ini saya kira pertanyaan yang penting ya, dan tentunya nggak mudah kita jawab. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah melihat apakah kedua realitas ini dapat kita pisahkan. Bicara mengenai sosialis dan juga teokratis, masyarakat Israel pada masa itu memang masyarakat sosialis dalam arti positif ya, karena mereka berasumsi bahwa setiap orang perlu diberkati oleh Tuhan dan bahwa masyarakat itu sendiri telah mengendalikan sifat arogansi dan dominasi kaum yang kuat dan berkuasa. Jadi seperti dikendalikan begitu. Jadi enggak yang pingin punya tanah dibeli semua, tidak. Jadi mereka kembali lagi kepada yang punya. Ini kan bicara mengenai bagaimana pengendalian yang ada. Nah, masyarakat yang ada di Alkitab ini cenderung mengarah pada distribusi barang kepada masyarakat. Jadi diberikan, yang lainnya juga ada keadilan. Namun ini kan bukan sosialisme yang kita miliki saat ini, bukan seperti itu yang sekuler, tidak. Sebenarnya ide-ide terbaik sosialisme semuanya diambil dari Alkitab, tetapi seseorang melupakan hal dalam hak cipta. Para sosialis teoritis terhebat memahami Alkitab dengan sangat baik, dan masalah besar dalam membangun sosialisme adalah orang-orang mengabaikan Tuhan. Itu yang nggak boleh. Padahal ini kan tidak perlu, karena Tuhan adalah dasar etika kita dalam melakukan semua kebijakan-kebijakan kita. Jadi sebenarnya kita perlu bersikap bijaksana dan tidak mengambil inisiatif dari individu kita sendiri. Masyarakat sosialis radikal di dunia ini mengambil inisiatif dari pribadi-pribadi. Jadi mereka terserah buat apa, ya untuk kepentingan diri sendirilah. Dalam Alkitab, orang-orang tetap menerima hasil kerja keras dan usaha mereka. Jadi ada distribusi yang diberikan kepada mereka juga begitu. Jadi ada keadilan yang diberikan, tidak ada orang yang pada akhirnya dominan dan mereka menguasai semuanya, tidak. Karena memang semuanya itu milik Tuhan. Allah yang harus dipermuliakan. Jadi mereka mencegah agar mereka itu jangan sampai ada yang dominan berkuasa. Jadi kalau bicara mengenai sosialis, jadi kita lihat di sini harus berpusat kepada Tuhan. Jika sosialisme itu mencoba mencabut akar segala etika dan kesetaraan manusia, maka ia akan berubah menjadi sistem apa? Predator. Tidak jauh berbeda dengan kapitalisme dan sistem politik lain yang kita terapkan di tengah-tengah masyarakat di muka bumi ini. Jadi benar-benar orang itu harus tahu ini didistribusikan, semuanya yang kerja keras dapat semuanya. Jangan sampai siapa yang kerja keras, siapa yang menikmati. Ini kan kapitalis yang membuat pada akhirnya ada kesenjangan dan ketimpangan. Berikut Pak Yones tentang perayaan-perayaan yang kita rayakan dalam bagian atau pasal-pasal ini. Memang berkaitan langsung dengan pertanian. Haruskah kita merayakan dan mempraktikkan perayaan-perayaan ini? Ada orang-orang yang melakukan ini, mencoba untuk menghidupkan kembali perayaan-perayaan ini dan merayakannya. Ya, ini ada dua poin yang berbeda ya. Menarik untuk mengamati bahwa pertanian di Israel adalah sesuatu yang mereka pelajari dari bangsa-bangsa yang ada saat itu. Inilah mengapa terdapat bahaya bahwa religiusitas yang diterapkan oleh suku-suku pada saat itu berkaitan dengan pertanian. Jadi, apa yang dilakukan oleh umat Tuhan, ini apakah dalam pengalaman religius historis mereka? Nah, ini kan pertanyaannya. Mereka mengubah penafsiran naturalis yang dilakukan oleh suku-suku pada saat itu tentang pertanian. Ketika sesembahan mereka, itu mereka dianggap mampu menjamin cuaca, panen, dan sebagainya. Itu mereka perlu memberikan apresiasi begitu ya. Karena mereka yang melakukannya. Jadi yang menarik adalah misalnya pada awal Maret, ya kalau Paskah ini ada panen jelai. Kemudian pada bulan April, Mei, biji-bijian tanaman anggur juga dipangkas. Ini terjadi selama Hari Raya Pantekosta. Sebenarnya, menurut tradisi Yahudi,
Dan diyakini juga bahwa hukum Taurat diberikan kepada umat pada hari raya Pentakosta. Tepat setelah itu, sekitar bulan Juni dan Juli, buah anggur pertama dipanen dan tak lama kemudian, anggur secara keseluruhan sekitar bulan Juli Agustus, ada buah ara dan zaitun. Jadi musim panen anggur jatuh sekitar bulan Agustus dan September. Lalu ketika September dan Oktober tiba, apa yang terjadi? Ada tahun baru. Ya, lalu hari raya pendamaian, ya, lalu hari raya pondok daun atau Sukot. Ketika orang-orang membajak tanah, setelah membajak, mereka menabur benih, menanam biji-bijian, dan tumbuh selama musim semi. Ya, buah ara musim dingin akan muncul, ya, sekitar bulan Januari dan Februari. Sekitar bulan Februari dan Maret, mereka mengumpulkan linen dan menanam almond. Dan selama masa ini, mereka merayakan Purim. Ya, ini banyak perayaan sebenarnya berkaitan juga dengan kebiasaan mereka terkait dengan pertanian dan sebagainya. Jadi menarik ya untuk mengamati sudut pandang mereka. Coba kita beralih sekarang ke poin yang lain. Apa yang terjadi dengan perayaan-perayaan di saat ini? Apa yang terjadi? Kita akan mengamati bahwa dalam Alkitab dan sepanjang masa, perayaan-perayaan ini mengalami namanya modifikasi makna. Misalnya, Pentakosta diadopsi oleh tradisi Kristen sebagai peristiwa apa? Turunnya Roh Kudus. Dulunya ini kan merupakan perayaan panen. Mereka bergembira, bersukacita karena panen yang melimpah-limpah. Jadi perayaan-perayaan ini memiliki 3 makna saat ini. Secara historis, perayaan-perayaan ini memiliki pengaruh besar terhadap budaya Yahudi. Kemudian muncul gagasan lain dalam Yudaisme yang tidak tercantum dalam Taurat, dalam Alkitab, yaitu bahwa Taurat diberikan pada saat Pentakosta. Ini kan Yudaisme. Kita juga memiliki perayaan-perayaan yang ada, yang dipengaruhi oleh budaya Yahudi. Dan itu ada dalam bagian tradisi Kristen. Dan banyak umat Kristen mencoba menghidupkan kembali perayaan-perayaan ini. Menarik bagaimana pada awal perayaan-perayaan ini diambil dari konteks suku-suku yang ada saat itu, diubah dan didedikasikan kepada Tuhan. Nah, kini apa yang coba dilakukan beberapa orang mungkin agak aneh ya, karena orang-orang ingin kembali ke kalender Yahudi ya, dan menganggap tanggal-tanggal ini suci. Dan inilah yang memengaruhi banyak komunitas Kristen. Ini harus kita perhatikan ya, ada fenomena seperti itu. Jika kita berpikir merayakan hari raya ini dengan mencoba kembali ke perjanjian lama, menjadikannya wajib di gereja, maka kita benar-benar tidak mengerti mengapa kita buat itu. Perjanjian baru tidak pernah memerintahkan ini. Jika seorang tertanam, katakanlah dalam konteks Kristen Yahudi, dan ini memiliki makna budaya, maka itu hal yang berbeda ya. Ini kan sama dengan katakanlah di Amerika begitu ya. Mereka kan banyak orang Yahudi. Itu mereka merayakan tradisi mereka. Tidak ada di sini mereka ini seperti apa ya. Oh, ini nggak boleh, ini harus boleh. Kan tidak, karena mereka ada budaya yang masih beririsan begitu ya. Tapi ketika yang berbeda sama sekali seperti kita saat ini kan berbeda budaya. Kita ikuti sekarang apa yang ada berkembang di budaya kita. Dan kita yang penting semuanya kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Misalnya ada unduh-unduh begitu ya. Ini unduh-unduh ini kan orang membawa hasil panen. Tapi kan sebenarnya tidak dikaitkan dengan tradisi yang lama, itu nggak dikaitkan. Tetapi ini kan tradisi yang budaya kita. Bahwa sesuatu yang nanti kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Sehingga kita memiliki sudut pandang yang benar tentang bagaimana kita menafsirkan kitab suci. Dan pertanyaan terakhir Pak Yones, saya rasa dari semua perayaan ini yang paling dinantikan adalah tahun Yubileum. Kira-kira bisakah kita mengadakan perayaan seperti ini hari ini? Ini menarik ya. Namun masalah yang di sini kan ada beberapa perintah seremonial yang harus digenapi oleh Kristus. Ada juga perintah teologis dan etis yang masih berlaku, dan ada beberapa yang bersifat sosial dan politis. Nah, perintah-perintah ini tidak bisa begitu saja diterapkan pada masyarakat kita saat ini karena kita tinggal di katakanlah kota-kota yang besar, bukan agraris lagi, katakanlah seperti di desa-desa yang ada pada saat itu. Jadi saya rasa ini bukan solusi, tetapi di saat yang sama harus diingat ada yang namanya prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, kebebasan. Ini harus dipertimbangkan dengan sangat serius.
harus menjadi bagian dari masyarakat kita jika kita ingin terus hidup dan memiliki kehidupan yang seimbang. Jadi prinsip-prinsipnya bisa kita terapkan. Kita nggak ambil letterlock begitu, tapi prinsip-prinsip kita gunakan untuk yang namanya keadilan sosial di tengah-tengah kita bermasyarakat. Baiklah Pak Yones, terima kasih banyak atas penjelasannya. Berikut bagaimana penjelasan kesimpulan dari pelajaran kita kali ini. Saudara, setelah kita belajar dari Imamat pasal 23 sampai 25, tema kita waktunya berpesta, dan pelajaran yang kita pelajari bahwa kita mengetahui Allah dalam Alkitab adalah Allah atas waktu dan masyarakat. Banyak orang, saudara, ketika mereka memikirkan agama, iman, dan hubungan dengan Tuhan, mereka menganggapnya sepenuhnya rohani. Mereka berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang esotentris, terpisah dari dunia nyata. Kebenaran sejati adalah bahwa hubungan yang tepat dan memadai dengan Tuhan adalah dengan Tuhan yang bermanifestasi di sepanjang cara. Inilah sebabnya Dia adalah Tuhan atas waktu. Inilah sebabnya kita memiliki tanggal-tanggal khusus ketika kita berhenti sejenak untuk mengenang apa yang telah terjadi dan kita mulai menyembah Tuhan. Melakukan sesuatu, kita berkumpul, memuji Dia. Dia adalah Tuhan atas waktu dan Tuhan atas masyarakat. Ketika prinsip-prinsip yang diberikan kepada kita oleh Tuhan, kita lihat itu baik dan serius, maka kita tidak akan banyak masalah di tengah-tengah kehidupan kita. Karena Tuhan yang menuntun kita. Kita harus ingat, spiritualitas bukan hanya memiliki Tuhan di dalam hati kita, tetapi juga Tuhan dalam kehidupan praktis kita, dalam hubungan kita sehari-hari dengan orang lain. Baik, terima kasih banyak Pak Yones untuk semua yang sudah disampaikan. Semoga kita akan bertemu lagi pada saat kita melanjutkan pembahasan Perjanjian Lama yang berikut. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.